kenapa Mas Yun kok menunjuk ke Mas Roni dengan kesibukan Mas Yun, terus minimnya akan ilmu Mas Yun ya. Sebuah pernyataan yang jujur dan berani, dan jarang banget loh ada ya pendiri komunitas yang ngomong sejujur itu gitu. Lalu kenapa harus Roni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hexos Lamiri. Jadi barusan ya kita lihat ada Mas Yun yang sedang live streaming dan menginformasikan sesuatu yang sangat penting buat kita semuanya, untuk keluarga Sobat Ngarit se-Nusantara. Oke, sebelum saya menyimpulkan atau menyampaikan apa yang dimaksud dengan Mas Yun ini, kita tonton dulu segelintir sejuil dari video Mas Yun yang barusan. Nah, oke, siap. Sudah 40.000. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk keluargaku semuanya, Sobat Ngarit. Gini. Untuk teman-teman keluargaku semuanya ya. Kan banyak kemarin yang tanya Mas Yun, atau banyak lah, Mas Yun jadi ketua Sobat Ngarit bla 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 dan segala macam, kan seperti itu. Nah, ini aku jelasin untuk keluargaku semuanya, untuk keluargaku besar Sobat Ngarit ya. Mungkin yang di bawah udah tahu ya kan, udah tahu. Nah, untuk mulai sekarang ini ya, untuk ketuanya Sobat Ngarit ya, keluarga besar Sobat Ngarit tercinta tersayangku itu, saya serahkan ke Mas Roni ya, Mas Roni Rungkat untuk ketuanya Sobat Ngarit ya. Terus untuk inisiatornya nanti Bapak Semar gitu. Nah, kenapa Mas Yun kok menunjuk ke Mas Roni ya, karena ya kembali lagi dengan kesibukan Mas Yun, terus minimnya akan ilmu Mas Yun ya, itu mempersulit gitu loh, mempersulit Mas Yun gitu. Jadi aku butuh teman-temanku ini untuk membantu aku gitu loh. Nah, jadi untuk sekarang ini, untuk inisiatornya nanti Bapak Semar, terus untuk ketuanya itu Mas Roni, dan nanti ya apapun keputusannya itu ke Mas Roni ya, pure nanti mau acara kopdar atau apalah gitu, itu ini apa, semua itu kembali ke Mas Roni pokoknya itu ya, keputusan apapun itulah ya gitu. Contoh zaman mau ngadain kopdar, nah nanti izinnya ke Mas Roni gimana baiknya, kan sama aja Mas Yun pun kalau ada teman-teman dari keluarga Sobat Ngarit yang tanya ke Mas Yun, kembali lagi aku ya harus bertanya ke Mas Roni, ke Papi, ya sama aja. Tapi untuk sekarang ini kan Mas Yun itu kan harus fokus ke keluarga, ke pekerjaan Mas Yun gitu ya. Aku minta maaf ke Mas Roni, sekali lagi aku membebani sampean ya dengan semua ini, mohon maaf banget aku ya gitu ya, gitu ya. Mas Yun minta apa, tolong, nggak setuju harus setuju Mas Roni. Kalau Mas Yun itu kadang itu ditanyakan ini apa yo gini, nggak bisa jawab aku gitu loh. Aku masih perlu waktu untuk belajar untuk semua ini, dan dalam waktu sesingkat ini tuh Mas Yun itu nggak bisa gitu loh.
dengan dorongan teman-teman keluarga besar Sobat Ngarit yang cukup besar ini, bagiku aku itu belum layak gitu loh untuk saat ini gitu loh. Jadi aku minta bantuannya Mas Roni untuk menjadi ketua di Sobat Ngarit ini, terus nanti inisiatornya Bapak Semar gitu ya. Mas Yun sebagai apa ya, sama aku sebagai keluarga sampean semua itu ya. Oke, kita tidak usah ini ya. Mungkin teman-teman sudah menonton Mas Yun barusan apa yang disampaikan. Jadi buat kawan-kawanku ini merupakan ya kabar terbaru dan juga cukup mengejutkan dari Sobat Ngarit ya kan. Komunitas yang selama ini dikenal sebagai wadah kreatif dan edukatif anak-anak muda di dunia digital, khususnya di TikTok ya kan. Ya, kabar ini datang langsung dari sang pendiri yaitu Mas Yun yang mengumumkan pergantian ketua Sobat Ngarit dalam sebuah live streaming yang barusan. Jadi Mas Yun itu menyampaikan bahwa tongkat estafet kepemimpinan akan diserahkan kepada Roni atau yang lebih dikenal dengan akunnya yaitu Rongkat. Pengumuman ini ya cukup mengagetkan karena selama ini Mas Yun lah yang jadi wajah dan energi utama dari komunitas ini. Namun dalam penjelasannya Mas Yun itu menyebutkan bahwa keputusannya diambil atas dasar dua hal yang penting. Pertama karena kesibukannya yang makin padat, dan yang kedua dengan sangat rendah hati beliau mengakui bahwa ilmunya belum cukup untuk mengelola komunitas sebesar ini ke depan. Sebuah pernyataan yang jujur dan berani, dan jarang banget loh ada ya pendiri komunitas yang ngomong sejujur itu gitu. Lalu kenapa harus Roni? Roni bukan sosok baru di Sobat Ngarit kawan-kawan. Ia aktif, konsisten dan punya pendekatan yang unik dalam menyampaikan pesan-pesan ke komunitas. Gayanya santai tetapi tetap berbobot. Interaksi di TikTok juga menunjukkan bahwa dia mampu menyatukan audiens yang beragam. Dan itulah yang dibutuhkan untuk jadi pemimpin baru. Bukan hanya pintar ngomong, tapi juga bisa merangkul ya, gitu ya kawan-kawan ya. Tapi ya jangan salah, perubahan seperti ini bukan sekadar soal siapa yang jadi ketua. Ini juga soal pentingnya struktur organisasi dalam sebuah komunitas. Tanpa struktur yang rapi, komunitas akan bingung mau ngapain. Semua program akan jalan di tempat. Maka dari itu Sobat Ngarit perlu ada ketua, ada sekretaris, divisi kreatif, humas dan lainnya ya kan. Agar kerjanya itu jadi lebih tertata gitu loh teman-teman. Jadi struktur ini bukan buat gaya-gayaan loh ya, tapi supaya kerja tim makin jelas, keputusan makin cepat dan komunikatif bisa tumbuh lebih sehat. Ingat ya, komunitas tanpa arah itu kayak kereta tanpa rel ya kan, berisik tapi nggak sampai tujuan gitu, tujuan maksudnya. Jadi yang patut kita apresiasi di sini adalah keberanian Mas Yun. Gak banyak orang yang mau bilang aku belum cukup ilmu dan aku percaya ada yang lebih siap. Justru dari situlah terlihat kedewasaan dalam memimpin. Karena sejatinya kawan-kawan, pemimpin yang baik adalah yang mencetak pemimpin baru. Bukan yang merasa harus terus di atas gitu ya kan. Sekarang saatnya itu kita dukung si Roni. Kita dukung Mas Roni. Jangan cuma nonton aja gitu ya kan. Ayo ikut aktif, kirim ide, bantu promosi atau bahkan ikut ngarit bareng jika perlu gitu ya kan. Karena komunitas itu bukan milik satu orang kawan-kawan. Komunitas itu milik kita semua. Dan makin rame yang jaga, makin kuat juga fondasinya. Begitu teman-teman. Jadi semoga transisi ini jadi awal baru yang membawa Sobat Ngarit ke level yang lebih tinggi. Jadi salut ini untuk Mas Yun dan semangat untuk Mas Rongkat. Tetap produktif,
tetap membumi dan seperti biasa, ya kan? Ngari terus. Oke, begitulah ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang tidak setuju dengan keputusan ini ya harus setuju dong, ya kan? Karena dialah pemimpin kita. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.